Ariana seneng banget nih guys, karena kan dia baru saja diajak dinner bareng bersama dengan Abian. Bahkan ketika dia sudah sampai rumah pun dia nggak fokus ngeliatin Abian terus di situ nih guys. Nah kemudian akhirnya membuat Abian ini bertanya, apakah di situ dia itu mau ikut pulang bersama dengan Abian seperti itu. Nah itu yang membuat aneh kan di pikirannya Ariana. Kenapa kok pengen pulang bersama dengan Abian seperti itu. Lah kan sudah sampai, kenapa nggak turun? Wah, akhirnya dia baru sadar nih guys, ternyata dia sudah sampai depan rumah dia. Lalu kenapa dia nggak langsung turun? Karena memang dia terpesona ya dengan Abian. Karena dari dulu dia suka banget dengan Abian. Apalagi perhatian-perhatian yang diberikan Abian seperti itulah yang ngebuat ya Ariana itu suka banget seperti itu. Bahkan dia itu memang sangat peduli banget dengan Abian gitu loh. Bahkan kalau Abian sakit pun juga pasti dipedulikan oleh Ariana seperti itu nih guys. Dan memang di situ memang ketika dia sudah turun pun dia sampai memberikan bye-bye seperti itu nih guys, dan dia kesensem seperti itu karena dia saking sukanya dengan Abian seperti itu. Dan dia senang banget gitu loh karena Abian baik banget seperti itu kepada dirinya seperti itu. Apalagi di saat Abian tersenyum kepada Ariana, otomatis membuat Ariana itu semakin seneng gitu loh guys. Karena kan dia suka, apalagi orang yang menyukai dia juga baik, perhatian, senyum kepada dia, yang mana membuat dia seneng. Bahkan dia ketika sudah sampai rumahnya pun dia melihat di jendela tuh, ternyata Abian itu benar-benar memastikan dirinya baik-baik saja baru dia pulang. Nah itu itu memang pilihan Ariana yang memang tidak salah terkait akan hal itu nih guys. Abian itu baik banget, bahkan ketika dia sudah sampai rumah dia, barulah dia pulang memastikan bahwa Ariana baik-baik saja. Makanya Ariana benar-benar kesengsem nih karena kebaikannya, karena Apian itu memang orang yang bisa diandalkan seperti itu, makanya dia nggak salah pilih gitu loh guys. Dan dia senang banget nih guys, semoga dia bisa bersama dengan Apian, orang yang sangat ia cintai seperti itu nih guys. Dan memang harapan terbesar dia adalah memang jadian dengan Abian nih guys. Bahkan dia juga teringat ketika tadi itu mengobati Abian seperti itu, dan berasa dia itu seperti pasien yang sangat istimewa bagi Ariana itu sendiri nih guys. Dia kesengsem sendirian seperti itu sudah sampai rumah, namun tetap teringat-ingat oleh Abian seperti itu nih guys. Nah sementara itu nih guys, ada Tante Wulan nih guys, dimana Tante Wulan itu bingungi sendiri seperti itu, karena kan dia sakit perut, dia berusaha ke kamar mandi, toilet gitu loh guys, dia kan. Apalagi kondisinya di situ ada Mama Gina yang juga lagi bingung, lagi sedih ya, mikirin kondisinya Safira dan bayinya seperti apa gitu loh. Nah, karena kondisinya di situ memang ada Tante Bulan ini yang sakit perut, sehingga dia harus segera ke kamar mandi segera. Makanya dia ke sana seperti itu loh guys ya, ke kamar mandi segera seperti itu. Ya, namun ya justru hal tersebut memang bikin ya Mama Gina ini tambah sedih dan bingung seperti itu nih guys. Ya kan, apalagi kondisinya di situ belum ada apa-apa nih guys. Dokter belum menyampaikan apapun terkait kondisinya Safira dan juga bayinya seperti apa. Nah, dia lagi bener-bener menunggu nih. Bahkan sampai nggak bisa nunggu, dia bener bingung. Nah, sementara itu juga ada Dania nih guys, dimana Dania itu secara nggak langsung berpapasan dengan Tante Wulan. Nah, dia berusaha untuk menghindar nih guys, karena nggak pengen ketemu dengan Tante Wulan, takutnya ribut dengan Tante Wulan. Nah, kemudian karena dia melihat Tante Wulan, kayaknya dia mau ngecek nih apakah di situ bener-bener ada Tante Gina seperti itu, karena dia pengen tahu kondisinya Safira seperti apa nih guys. Dia pengen memastikan bahwa Safira itu keadaannya baik-baik atau tidak nih guys. Makanya dia ngecek sendiri seperti itu nih guys. Karena ini juga semua kan ulahnya Dania yang menyuruh Romi untuk menggugurkan bayinya Safira, sehingga keadaan Safira tidak baik-baik saja. Bahkan Dania di situ menyaksikan juga bahwa Tante Gina itu sangat histeris, sangat bingung sendiri. Bahkan di ruang depan IGD itu membuat Tante Gina itu tidak fokus gitu loh, sedih gitu loh. Makanya dia pengen segera bertemu dengan dokter untuk tahu bagaimana kondisinya Safira seperti itu. Gitu loh. Makanya dia benar-benar pengen ke ruang IGD itu nih untuk memastikan apakah Safira ini baik-baik saja. Nah, melihat gelagatnya Sisi dan juga Tante Gina yang benar-benar sedih histeris seperti itu, kayaknya kondisi Safira ini mengenaskan deh. Dania itu seneng seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ nih guys, ketika
Tante Gina ini mau masuk ya ke ruang IGD, kemudian di situ ada suster nih guys yang bertanya di situ apakah ada suaminya Safira karena dokter itu pengen ngobrol penting ya bersama dengan suaminya. Nah, kemudian di situ yang ada hanya Mama Gina, mamanya suaminya dari Safira. Dan dari situlah dia diminta ke ruang IGD nih guys karena ada berita yang sangat penting banget yang harus dibahas dokter mengenai kondisinya Safira dan juga janinnya seperti apa. Maka dari itu nih guys, karena di situ memang kondisinya yang ada hanya mama mertuanya, jadi ya udah deh Mama Gina disuruh untuk menemui dokter nih guys karena mau membahas tentang Safira. Namun sayangnya di situ Dania tidak bisa nguping karena Mama Gina dan juga Sisi itu masuk ke ruang IGD, jadi dia tidak dapat informasi. Makanya dia kepikiran Romi karena Romi ini salah satu, dia satu-satunya yang bisa memberikan informasi nih terkait Safira seperti itu karena dia yang paling bisa diandalkan dalam hal ini pastinya nih guys. Makanya dia pengen bener-bener tahu nih gimana kondisinya Safira. Aduh, bener-bener ya Dania itu ya sudah pengen mencelakakan Safira seperti itu, ya kan? Terus dia pengen lagi membuat Safira itu lebih menderita. Nah, sementara Romi ini mau-mau aja disuruh, ya, mau-mau aja disuruh Dania. Orang jelas-jelas Dania itu nggak suka loh sama dia. Dia itu cuma dimanfaatkan untuk menjalankan misinya Dania untuk mencelakakan Safira seperti itu nih guys. Nah, tiba-tiba dia seneng nih kesengsem sendirian Romi nih guys ya. Dia seneng-seneng gitu kan. Entah karena membuat Safira sedih seperti itu. Nah, kemudian nih guys ya, di situ dokter mengungkapkan kepada Mama Gina terkait kondisinya Safira saat ini memang dia lagi tepar. Kenapa dia tepar? Karena memang di situ Safira baru saja mengalami ya kecelakaan naas yang mana membuat bayinya itu tidak bisa diselamatkan seperti itu. Memang pada awalnya dokter bilang bahwa dia berhasil menyelamatkan Safira. Namun Safira itu terkena keracunan rujak seperti itu. Sehingga keracunan rujak itu membuat ya kondisinya tidak baik-baik saja dan bayinya itu gugur seperti itu. Makanya dia minta maaf kepada mama mertuanya Safira atau kepada Mama Gina seperti itu. Mendengar itu semua membuat Mama Gina otomatis sedih seperti itu loh. Ya. Namun dokter juga melakukan yang terbaik seperti itu untuk bisa menyelamatkan Safira. Namun ketika dokter menyampaikan bahwa bayinya itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi seperti itu karena ya obat atau racun ya pada makanan rujak yang ia konsumsi seperti itu. Makanya ketika mendengar itu semua ya membuat ya Mama Gina ini sedih nih guys, dia nggak tahu harus ngapain, dia bingung nih guys seperti itu. Makanya dokter ini bilang kepada Mama Gina untuk segera mungkin menandatangani di mana dia harus membersihkan janin yang ada di dalam perutnya Safira supaya kondisi Safira itu baik-baik saja. Dan ini adalah jalan satu-satunya dan membutuhkan tanda tangan dari Mama Gina persetujuan seperti itu. Namun tentu saja Mama Gina tidak pengen pada awalnya guys. Dia tetap menginginkan janinnya untuk bisa diselamatkan seperti itu dan tentu saja dia sedih seperti itu. Padahal di situ ada bayinya Julian yang mana satu-satunya menjadi penerus keluarganya Andromeda seperti itu. Namun sayangnya dokter sudah melakukan yang terbaik dan kondisi saat ini Safira memang sedang tepar gitu loh, sedang tidak sadarkan diri karena keracunan di perutnya gitu loh, gara-gara makanan yang ia konsumsi. Itu semua juga gara-gara Romi yang berniat jahat mencelakakan Safira dari racun itu nih guys. Bener-bener racun itu membuat Safira ini tidak baik-baik saja guys. Ya, dan di situ Mama Gina berusaha minta sekali lagi kepada dokter untuk menyelamatkan janinnya seperti itu. Karena dia nggak mau kehilangan, apapun alasannya dia nggak mau kehilangan gitu loh guys. Karena dia sedih banget kalau kehilangan janinnya itu nih guys. Dan pastinya terpukau banget bagaimana nanti kalau Julian pulang gitu loh. Nanti akan sedih pastinya seperti itu. Nah, itu yang bikin Mama Gina ini nggak mau pada awalnya menandatangani persetujuan untuk membersihkan janinnya gitu loh. Karena kalau sisa janinnya itu menurut dokter tidak dibersihkan segera, memang kondisinya Safira akan semakin mengenaskan dan tidak akan terselamatkan seperti itu. Dan kemudian Sisi berusaha untuk menenangkan mamanya untuk duduk saja seperti itu. Sisi berusaha untuk bilang kepada mamanya bahwa ini adalah jalan satu-satunya, bahwa mamanya harus sesegera mungkin menandatangani persetujuan yang menyatakan bahwa janinnya harus segera dibersihkan, sisa janinnya seperti itu karena itu bisa
membuat Safira tidak bisa sadarkan diri. Masalahnya kan ada racun di situ loh, di makanan rujaknya itu nih guys. Makanya memang ini memang benar-benar sangat menyedihkan sekali. Bahkan dokter masih menunggu persetujuan. Namun di situ ya guys ya, tetap kepada pendirian pada awalnya guys, bahwa Mama Gina tidak mau menandatangani. Dia mau yang terbaik buat janinnya. Tolong buat dokter ini menyampaikan ya. Tolong dokter ini menyelamatkan janinnya juga seperti itu. Namun itu tidak mungkin karena satu-satunya jalan ya harus membersihkan janin tersebut agar Safira itu selamat. Dan kemudian sisi ini nih guys berusaha sekali lagi bilang kepada mamanya nih guys untuk mau menandatangani karena kasihan Kak Safira. Apabila tidak segera ditandatangani ya diberikan persetujuan ya untuk membersihkan janinnya, maka nantinya kondisi Safira tidak akan tertolong. Makanya tolong nih buat mamanya untuk melihat kondisinya Safira juga. Namun di samping itu juga Mama Gina ini sedih nih guys, apa yang akan dibicarakan nantinya dengan anaknya. Julian jika tahu anaknya itu janinnya itu meninggal keguguran seperti itu nih guys. Sayangnya Mama Gina benar-benar sedih nih guys. Nah sementara itu nih guys ada Julian itu sendiri yang berhasil kabur dari penculikan. Di situ memang dia itu diculik oleh Yuda guys selama ini. Dia disekap di suatu tempat oleh anaknya buahnya Yuda. Dan memang pada awalnya nggak ada orang yang tahu bahwa ternyata Yuda adalah orang di balik ya yang menculik Julian itu sendiri. Nah, Julian ini ternyata alhamdulillahnya berhasil kabur nih guys. Namun sayangnya di situ hutan-hutan semua nih guys. Dan kondisinya di situ nih guys, dia bingung harus kemana gitu kan agar dia bisa keluar dari hutan dan menyelamatkan dirinya. Nah, kemudian di situ nih guys ya karena ada operasi penutupan jalan nih guys karena ada pembetulan jalan, akhirnya membuat Abian ini harus melewati jalan kecil, jalan perkampungan yang penuh dengan hutan seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya Julian itu terjatuh nih guys ya. Namun ketika saat dia terjatuh ya, dia mendengar ada suara air seperti itu. Nah, akhirnya dia berusaha untuk mencari nih di mana suara airnya tersebut. Karena dia butuh tenaga dari air tersebut. Karena dia kelelahan ya kan otomatis dia butuh air dong karena dia kehausan juga. Kan selama disekap dia menderita seperti itu. Dia berusaha nih guys mencari airnya dan akhirnya juga dia menemukan ya air tetesan itu nih guys dan dia berusaha untuk minum nih guys. Dia berusaha untuk perlahan-lahan walaupun airnya itu cuma tetesan sedikit-sedikit namun itu memberikan sumber tenaga ya supaya dia sejuk, supaya dia tenang, supaya dia ada tenaga seperti itu guys. Makanya di situ Julian seneng gitu guys, akhirnya mendapatkan air juga nih guys seperti itu nih guys. Nah kemudian nih guys setelah dia mendapatkan air, otomatis dia melihat di situ juga ada sinar cahaya gitu loh. Cahaya, apakah itu ada sesuatu hal gitu yang bisa memberikan Julian agar dia bisa keluar dari tempat itu nih guys. Nah kemudian Julian harus segera mungkin bisa membebaskan dirinya juga guys. Tante Wulan nih guys yang berada di kamar mandi toiletnya dekat IGD nih guys, tiba-tiba dia terjatuh nih guys saat dia itu mau keluar toilet. Nah, dia terjatuh dan di situ nih untungnya ada seorang wanita yang menyelamatkan dia. Tiba-tiba wanita tersebut juga melihat bahwa kondisinya Wulan itu tidak baik-baik saja dan justru dia mengalami pendarahan juga nih guys. Dia mengalami pendarahan nih guys karena terjatuh di situ kepleset seperti itu nih guys. Nah, ini pastinya ulahnya dari Romi nih, karena Romi ini telah menjahati Safira, akhirnya yang terkena istrinya seperti itu nih guys. Romi ini nih guys ya tidak berpikir ke arah situ nih guys. Ya padahal saat ini istrinya itu sedang hamil. Ya, karma itu ada gitu loh. Dan istrinya sekarang lagi menuai itu semua nih guys. Itu semua adalah salahnya Romi. Romi itu. Kemudian nih guys, Romi itu ditelepon oleh Dania nih guys ya. Dan dia seneng banget dong ya ketika dia mendapatkan telepon dari Dania. Seperti itu. Jadi Dania itu sengaja menelpon dia nih guys karena dia pengen cari tahu informasi terkait Safira itu bagaimana. Nah kemudian sebelum dia bisa menjelaskan itu semua nih guys ya, tiba-tiba sebenarnya dia juga ditelepon tuh sama istrinya, namun dia nggak fokus ke istrinya malah fokus ke Dania. Seperti itu nih guys.
dia senang banget nih guys ketika membahas tentang Dania. Dia mau liburan kemana, mau nikah dengan Dania sesegera mungkin karena dia telah bisa menjalankan misinya mencelakakan Safira. Makanya dia pengen berlibur bersama dengan Dania, dia menikah di mana, dia mau bulan madu di mana. Ngebahas itu semua sebenarnya ngebikin Dania itu sebenarnya jijik sama Romi. Yang diinginkan Dania hanyalah informasi, dan di situ Romi hanya sebagai alat buat Dania untuk menjalankan misinya mencelakakan Safira seperti itu. Makanya di situ nih guys tiba-tiba Dania menutup ya teleponnya. Nah di situ nih guys ya, kecelakaan yang terjadi dengan istrinya sendiri itu saat ke WC membuat keadaan istrinya tidak baik-baik saja seperti itu. Kemudian otomatis langsung di video call aja tuh kan suaminya Romi, dan di situ pada awalnya nggak suka, namun kemudian dia mengangkat ya video callan tersebut, dan di situ istrinya merengek-rengek menangis. Di situ dia terjatuh ya di toilet dekat IGD seperti itu, dan minta kepada Romi ini segera mungkin untuk datang ya, karena kondisinya saat ini sangat mengkhawatirkan sekali seperti itu karena terjadi pendarahan gitu loh di kakinya ya Wulan seperti itu nih guys. Nah, sementara Tante Wulan itu, Tante Gina itu nih guys ya, sedih banget gitu loh. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah menandatangani itu adalah pilihan yang terbaik seperti itu? Ya kan? Nah, sementara Romi ini yang bingung nih guys, mencari di mana toiletnya dekat IGD itu di mana, seperti itu loh guys. Karena istrinya itu kecelakaan seperti itu loh. Tiba-tiba dia terjatuh, dan sehingga ya di situ istrinya mengalami pendarahan juga. Ini semua karma loh ya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Sisi dan juga Mama Gina yang ngelihat di situ ada Romi yang kemana-mana seperti itu nih guys. Dan di saat Romi ini nih guys mau membuka toiletnya, ternyata dia ketemu lagi nih yang menurut dia itu nenek-nenek atau barang antik seperti itu nih guys. Namun karena dia tidak punya banyak waktu, kemudian dia langsung membuka toilet saja dan berusaha untuk menggendong istrinya, menyelamatkan istrinya, dan sesegera mungkin dibawa ke ruang IGD agar istrinya baik-baik saja. Seperti itu nih guys. Dan kali ini nih guys, Romi menuai apa yang dia lakukan sendiri ketika dia berusaha untuk menggugurkan janinnya Safira, dan ternyata saat ini istrinya justru malah mengalami pendarahan seperti itu. Ya, dan di situ ada nenek-nenek yang senang melihat Romi ini menyelamatkan istrinya yang sedang terjatuh seperti itu. Namun di situ nih guys ya, kasihan banget juga loh Wulan harus terjatuh pendarahan, dan semua karma itu gara-gara Romi. Ulahnya Romi mencelakakan Safira tentu saja berimbas kepada istrinya. Dan di situ Romi berharap yang terbaik buat dokter dan suster untuk bisa menyelamatkan istrinya gitu loh. Ya apalagi dengan kondisinya pendarahan, tiba-tiba jatuh dari toilet gitu loh. Makanya sesegera mungkin ya suster itu memanggil dokter. Dan di situ nih guys ya, Romi keluar dari IGD nih guys, dan di situ memang Mama Gina pun juga sedih kasihan. Mudah-mudahan saja di situ ya kondisinya Wulan itu baik-baik saja, dan janin dalam perutnya Wulan baik-baik saja juga. Dan jangan sampai di situ dia mengalami naas seperti Safira, di mana Safira itu keguguran karena memakan racun ya, makan makanan rujak yang ada racunnya seperti itu. Dan mudah-mudahan saja di situ nih guys ya, bahwa Wulan itu juga tidak keracunan sama seperti Safira seperti itu nih guys. Makanya di situ nih guys ya, Mama Gina berharap yang terbaik nih guys. Dan namun di situ nih guys ya, ketika Romi ini nih guys menyadari akan kesalahannya, itu adalah karma dia sendiri. Karma karena dia telah menjahati Safira gitu loh, karena ngasih obat supaya Safira keguguran, dan akhirnya istri yang jadi imbasnya seperti itu. Dan kemudian ya di situ Tante Gina tentu saja tidak akan terima karena Safira harus mengalami keracunan gara-gara makan rujak. Maka dia akan berusaha untuk mengecek di ponselnya nanti bahwa terkait pembelian olahan itu, dia akan mau melaporkan kejadian ini kepada polisi seperti itu untuk ditindaklanjuti. Kira-kira yang bersalah itu dari pihak makanannya ataukah ada orang yang berniat jahat? Seperti itu nih guys. Nah, tiba-tiba di situ orang yang ngeculik Julian itu nih guys, tidak melihat jejaknya Julian, pasti Julian itu sudah kabur. Nah, karena Julian itu berhasil kabur dari para penculik itu, ngebuat mereka itu bingung seperti itu loh guys. Karena Julian itu berhasil kabur seperti itu, dan Julian otomatis juga berusaha untuk menyelamatkan diri dong ya, agar dia bisa selamat dan kembali kepada Safira dan keluarganya. Seperti itu nih guys. Dan dia
kemudian juga mendengar tuh suara dari penculik seperti itu ya, dan dia berusaha terus kabur guys, apalagi kondisinya di malam hari kan, jadi dia berusaha yang terbaik agar dia bisa kabur dari para penculik tersebut dan menyelamatkan dirinya seperti itu. Ya, memang kondisinya ya saat ini juga dia butuh tenaga, dia benar-benar capek gitu loh guys. Kasihan juga Julian di situ nih guys ya. Dia berusaha tetap bagaimana lari seperti itu nih guys. Ternyata tiba-tiba dia ketangkep ya oleh penculik tersebut. Nah, sementara itu nih guys, ada Abia nih guys yang melewati jalan di mana Julian itu disekap. Seperti itu karena ada penutupan jalan, dia akhirnya lewat jalan itu. Nah, di saat itu juga nih guys, ada Julian ini yang dipukulin karena berhasil kabur dari para penculik itu nih guys. Dan di situ Abian berusaha nolong Julian karena melihat kasihan banget kok orang dipukulin begitu saja. Nah, kemudian di situ langsung turun dari mobil menyelamatkan Julian dan tentu saja memukuli para orang penculik tersebut. Nah, pada awalnya memang di situ ya Abian ini pokoknya berniat ingin menyelamatkan Julian dengan cara dia berhasil membawa Julian pergi ya dan memukuli para penculik tersebut ya, dan dia sesegera mungkin harus pergi dari tempat itu nih guys. Dan memang di situ pada awalnya di Abian juga tahu kenapa dia bisa diculik seperti itu loh guys. Ya, dan untung saja di situ Abian berhasil menyelamatkan Julian dari para penculik seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Dania lagi nunggu anaknya di situ lagi tidur seperti itu. Di samping itu dia juga lagi kepikiran di mana sih ya Yuda itu ditunggu-tunggu dari tadi kok nggak ada. Terus kemudian guys, akhirnya Yuda itu tiba-tiba datang nih dengan keadaan yang nggak baik-baik juga nih guys ya. Kemudian ditanya tuh ya, Dania tanya tuh sama Yuda, dari mana saja kok baru muncul seperti itu. Kemudian Yuda mengabarkan dia itu baru menemui dokter dan juga mengurus semua administrasinya karena mulai besok di situ Loli bisa dibawa pulang seperti itu nih guys ya. Ya, dan kemudian nih guys ya, Yuda itu ditelepon anak buahnya ya, orang yang ngeculik Julian tersebut mengabarkan Julian itu kabur dan mendengar bahwa anak buahnya itu tidak bisa bikin Julian sengsara dan bisa kabur membuat dia itu stres nih guys. Dan dia bingung, dia marah-marah kepada anak buahnya. Dan dia berusaha untuk menyuruh anak buahnya untuk sesegera mungkin bisa mendapatkan Julian apapun seperti itu. Ya, karena dia sudah membayar mahal ya kepada orang suruhannya untuk bisa mencelakakan ya Julian. Di saat itu pula ada Dania yang mendengar percakapan ya yang menyatakan bahwa Yuda itu yang menculik. Nah, karena itulah ngebuat ya Dania ini bertanya, apa benar selama ini yang menculik Julian itu adalah Yuda? Nah, Yuda ini mengatakan bahwa iya, memang benar-benar dia seperti itu. Nah, Dania ini bingung nih guys, kenapa Yuda melakukan itu semua? Kenapa berniat jahat kepada Julian? Nah, kemudian Yuda menjelaskan itu apa bedanya dengan Dania. Dania menginginkan Safira itu meninggal. Sama halnya dengan ya Yuda menginginkan Julian itu sengsara. Sama seperti itu, sama saja. Jadi nggak ada bedanya seperti itu. Makanya dia juga tidak ada orang pun yang mau menjadi penghalang dia untuk mendapatkan Safira. Di samping itu Julian juga telah ya, Julian itu telah ngebuat Loli dan juga Dania sengsara. Jadi dia pengen menyingkirkan Julian seperti itu. Namun Dania cinta sama Julian dan tidak pengen melihat Julian itu sengsara seperti itu loh guys. Makanya terjadi perdebatan tuh antara Yuda dengan Dania seperti itu. Dania ini benar-benar shock guys. Ternyata Yuda yang selama ini yang menyekap Julian. Dan pastinya semua ini gara-gara Safira. Lagi-lagi Safira disalahkan di situ nih guys. Tiba-tiba Loli itu memanggil Yuda nih guys, karena ternyata Loli itu pengen diceritani sesuatu, pengen didongengin sesuatu sebelum ia tidur. Dan kemudian di situ nih guys, akhirnya ngebuat Yuda ini ya mau mendongengin sebelum di situ Loli bisa tidur nih guys. Dan di situ nih guys ya, mau didongengin apa nih? Ya, kemudian di situ ya Loli bilang didongengin tentang putri kerajaan seperti itu, dan akhirnya di situ nih guys ya, Yuda mau mencari tentang cerita putri raja seperti itu, dan akhirnya dia menceritakan tentang putri ya yang punya
gitu loh. Putri di kerajaan yang memiliki rambut kusut dan wajah yang tidak secantik keluar kakak-kakaknya seperti itu. Dia berusaha untuk menceritakan itu nih guys. Jadi di suatu kerajaan ada anak perempuan, ada putri nih. Namun putri tersebut berbeda dengan kakak-kakaknya di mana dia memiliki rambut yang lesu seperti itu. Di suatu saat ketika nih, di mana dia itu pergi ke hutan sendirian dan memakan buah yang beracun nih guys di situ. Nah, sementara itu nih guys, ada Dania yang masih kepikiran terkait Julian nih guys. Aduh, bagaimana kondisinya Julian nih. Yuda menyekap dia seperti itu dan dia baru tahu. Namun di sini itu dia menyalahkan Safira. Gara-gara Safira lagi makanya Julian sengsara. Padahal ini semua juga ada salahnya Dania yang menginginkan Safira itu disingkirkan, padahal efeknya juga terkena tuh ya kan Julian akhirnya. Kemudian ketika dia mau masuk ke kamarnya Loli dirawat saat ini, tiba-tiba dia melihat bahwa ternyata Yuda itu sebenarnya baik loh. Hanya saja kalau misalkan Yuda itu ingin mendapatkan apapun dan mengetahui ada orang yang tidak suka dengan dia rela menyingkirkan seperti itu. Dan di situ Dania melihat kalau bersama Loli dia baik banget seperti itu. Dia butuh Yuda nih guys, namun dia nggak pengen Julian itu sengsara